eh, seorang atau instansi memberikan tugas merancang sebuah, anggaplah sebuah bangunan, eh, mending kalau kita diberikan, eh, kita ditugaskan membuat sebuah alternatif tampak, itu mending, Mbak. Hmm. Tapi ketika kita eh, disuruh membuat alternatif denah A, B, C, itu yang jadi pusing gitu. Nah, eh, dari mulai alternatif satu, kemudian kita sensi lagi alternatif dua sampai terakhir, dan ternyata yang bikin kita apa apa rasa apa ya? Jadi ternyata dari sekian alternatif itu ternyata yang dipilih balik lagi ke alternatif yang pertama. Itu klien yang membingungkan itu, satu kali seumur hidup saya. Ini tukar pengalaman aja. Ya, Mending ya, Pak. kalau ini Pak apa, kita dibuat, ditugaskan memberikan sebuah alternatif tampak gitu, itu masih Hmm. mending. Ini kalau udah membuat beberapa alternatif denah, kalau kita membuat sebuah denah kemudian ada revisi, itu mendingan Pak ya. Ini Hmm. dibuat alternatif sementara, yang kita perlukan itu sebetulnya kan aktivitas, kalau di instansi itu struktur organisasi supaya terlihat mana yang uh, mana dekat kemana gitu. Hmm. Nah ini kan lebih 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 enak kita dalam dalam merancang. Ini sharing aja Pak. Ya, ya. Ya, betul Pak. Jadi ya itu tadi kan apa namanya, seringkali kan ada jarak Pak ya, ada jarak antara Ya. teori kan dengan prakteknya ya. Dalam teori mah ya seperti itu Pak, lebih Iya. mudah Pak ya. Mhm. Teori-teori ya seperti itulah ya, berangkat dari apa teori yang ideal Pak ya, teori yang ideal, Ya. dan mungkin juga memang pada level arsitek-arsitek yang sudah nama besar gitu ya, sudah punya Hmm. kebebasan semacam itu Pak ya. Ya. Kalau arsitek yang sudah selevel apa Zaha Hadid kalau di itu ya, atau di Indonesia mungkin siapa ya? Ya kata tadi Mangun Wijaya, Ridwan Kamil gitu ya, atau siapa lagi Eh, yang punya level siapa itu? tertentu, barangkali dia sudah dalam posisi menentukan ya, independen gitu, Nah arsitek itu itu. ya, Ya. independen. Anda boleh memakai jasa saya, tapi dengan pikiran-pikiran saya gitu kan. Nah itu. Nah itu sudah tadi teori-teori itu berguna untuk level semacam itu ya. Itu. Tapi di intasi, ketika kita berintasi ya memang problem juga ya. Banyak para pimpinan Banyak masukan, Mbak. ya, banyak masukan, atau justru baliknya Pak, banyak eh, pimpinan kantor tapi memperlakukan sebagai milik pribadi gitu ya, selera Iya, pribadi. Ya, misalnya betul. jadi apa, kepala dinas ya, tetapi Iya, yang betul, betul. digunakan bukan ukuran bangunan publik, tapi ukuran selera pribadi rumah dia, kan ya, Iya. rumah tinggalnya itu banyak Pak, pengalaman Jadi sendiri kan. keidealannya berbeda ya, Pak ya? Iya, padahal yang dia sebagai pemimpin kan sementara dia sudah, tapi Betul. seringkali menggunakan selera pribadi ketika menentukan tapi ukuran-ukuran bangunan publik. Iya. Ya itu ya saya kira Bapak Ibu banyak pengalaman problem-problem ya ketika kita berhadapan dengan klien yang apa, ya memang tidak mudah Pak. Ya. Itulah karena itu arsitek memang tidak semata-mata soal teknik ya, Iya. tapi soal psikologi, pendekatan dan sebagainya itu. Bahkan soal pendidikan Pak ya. Bagaimana mendidik klien supaya dia paham gitu. Nah, itu. Oke, ada yang lain Pak, Bu? Ada Pak. Enggak, Pak Arsid? Ini Pak mengenai Oh ya, Pak tadi pendekatan-pendekatan yang kita pelajari sekarang, misalkan fenomenologi, terus heuristik, iya, ya. Kecil, Pak Rosid. Pada kenyataannya, pada kenyataannya di lapangan ya intinya kita di arsitek juga
mengesampingkan masalah ekonomis juga Pak ya. Nah sedangkan pendekatan-pendekatan tadi kan istilahnya udah di luar ini ya, maksudnya di luar kebiasaan bangunan ya, artinya tanpa adanya apa ya ukuran model-model ini, maksudnya di ini Pak, modul Pak, modul material gitu. Oh ya. Oh ya. Sedangkan modul material sendiri kan sudah ditentukan dari pabrik ya, misalkan untuk baja sekian meter, untuk ini sekian meter. Nah, yang terjadi pada saat pembangunan otomatis biayanya membengkak ya, membengkak di lapangan gitu. Nah, ini maksud saya apa yang harus kita lakukan dengan hal tersebut sehingga kita juga tetap merencanakan bangunan yang lebih ekonomis, karena menurut saya kalau misalkan dibangun dengan arsitek harga bangunnya segitu dan dibangun tanpa arsitek, artinya dengan tukang yang sudah berpengalaman sama, ya apa bedanya dengan seorang arsitek gitu, apa dengan tukang gitu ya Pak ya. Gimana Pak menurut Bapak Pak? Gitu, Pak. Ya betul Pak, jadi justru itu saya kira mau saya gini, pendekatan ini kan penting untuk memberi perspektif ya, memberi perspektif kita sebagai arsitek gitu Pak ya. Sebab tadi apalagi sekarang Pak, justru tantangan kita yang saya kemarin saya sampaikan Pak, apa the death of architecture gitu ya, kematian arsitektur Pak. Karena apa tadi, kalau secara teknologi Pak ya, dengan mungkin nanti gitu tidak perlu lagi arsitek, aplikasi aja sudah ada gitu Pak. Untuk anak-anak sekarang sudah ada game gitu kan, yang bisa membuat rumah dan sebagainya. Mungkin sebentar lagi itu sudah ada aplikasi yang mampu membuat rumah real gitu ya, dengan berbagai masukan gitu. Sehingga nanti ibu rumah tangga bisa ya membuat rumah juga, membuat bangunan juga dengan masukan programming dari komputer gitu ya. Nah karena itu tantangan kita sebagai arsitek apa ya, kreativitas sebenarnya. Ya kalau kita hanya buat standar-standar aja, memakai hal yang standar, modul-modul yang sudah tersedia yang biasa, atau katakanlah konsep arsitektur modern, ya, yang standarisasi, efisiensi fungsional, maksudnya itu ke depan akan diambil alih oleh teknologi itu Pak. Dengan teknologi digital, teknologi itu sudah bisa mengerjakan itu gitu. Apalagi tadi tukang Pak, ya tukang sudah bisa mengerjakan hal gitu. Nah kalau gitu arsitek apa bedanya kan? Ya. Nah itu tantangan kita adalah bagaimana kreativitas kita, imajinasi kita mengolah hal-hal yang sederhana, ya, yang material-material yang tidak terlalu mahal, bahkan modul-modul yang sudah tersedia bisa diolah menjadi lebih kreatif dan berbeda karyanya gitu dengan karya-karya tadi. Kalau dia dikerjakan hanya semata-mata oleh tukang gambar ya, atau oleh SMK lah, atau oleh tukang bahkan ya. Nah itulah pendekatan ini menjadi penting, mencari cara yang lebih kreatif, bagaimana kan intinya arsitek itu menemukan solusi Pak ya. Yeah. Arsitek itu menjawab banyak masalah dengan satu solusi kan. Nah itulah arsitek gitu. Nah solusinya solusi desain yang kreatif, supaya tadi hambatan-hambatan harga murah, material yang terbatas, kemudian apalagi misalnya ya kondisi lapangan, existing site ya, kan itu semua constraint ya. Tapi constraint itu tidak boleh menghambat kreativitas kita gitu kan. Nah sehingga saya kira pendekatan kreatif ini berguna untuk merangsang imajinasi kita ya, merangsang kreativitas kita, menghasilkan sebuah desain yang berbeda ya dengan tadi karya tukang atau bahkan karya SMK minimal ya. Bahkan karya teknologi yang mungkin sebentar lagi menurut saya kalau tidak ada kreativitas sudah digantikan oleh teknologi gitu, digital Pak. Mungkin itu Pak ya. Terima kasih Prof. Oke. Bapak Ibu sekalian masih ada? Ya kalau tidak ada, saya kira mungkin sementara itu dulu Pak ya. Pendekatan kreativitas 6 minggu depan kita akan coba bicara tentang dekonstruksi Pak ya.
memang apa namanya, semakin ini memang semakin apa ya, prakteknya seperti apa gitu Pak ya. Ya. Ini kan seperti dalam, ya paling tidak itu Pak, ini teori paling tidak merangsang pikiran kita gitu ya. Ya. Merangsang bahwa orang itu sudah berpikir ke situ gitu ya. Hal-hal yang ya, hal-hal yang dulu Pak. Ya minimal tadi pahaman dulu anti mainstream, bahwa prakteknya seperti apa ya nantilah pengalaman untuk sekalian. Di tugas nanti Pak ya. Iya, di tugas silakan. Tugas berhubungan dengan itu. Iya betul. Tugas itu yang tugas Bapak yang lakukan itu harus menggunakan tadi pendekatan yang kreatif tadi Pak, bukan yang pendekatan yang biasa gitu ya. Oke. Oke Bapak sekalian, sampai dulu pertemuan hari ini. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan ya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro. Terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Recording stop.